Salam jumpa pemirsa televisi edukasi dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya, Larasati Nur Rahma, dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program talk show menyiapkan generasi emas Indonesia 2045 melalui kurikulum 2013. Baik pemirsa, kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai guru otentik pada penilaian otentik. Dan kita akan berbincang mengenai hal tersebut dengan dua orang narasumber. Narasumber saya yang pertama adalah seorang pakar pendidikan yang juga mengajar di UPI Bandung dan tergabung ke dalam tim sosialisasi kurikulum 2013, Dr. Rusman, MPD. Assalamualaikum Pak Rusman. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan satu orang lagi narasumber saya berikutnya adalah guru sasaran kurikulum 2013 yang juga mengajar di SMPN 15 Mataram, NTB, Bapak Lukman, SPD, MPD. Apa kabar Pak Lukman? Baik, sehat. Alhamdulillah. Sehat. Baik, Ya. Sebelum lebih banyak kita berbincang mengenai guru otentik pada penilaian otentik, saya ingin mengajak Anda terlebih dahulu pemirsa untuk menyimak sebuah tayangan berikut ini. Peraturan Mendikbud RI nomor 66 tahun 2013 menyebutkan bahwa penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan atau input, proses, hingga keluaran atau output dari pembelajaran yang terjadi. Sementara guru otentik adalah guru yang mampu menilai kekuatan dan kelemahan peserta didik serta desain pembelajaran, serta mampu membimbing peserta didik mengembangkan pengetahuan. Selain itu, guru otentik juga harus mampu menyediakan sumber daya yang memadai untuk melakukan akuisisi pengetahuan. Penilaian otentik terbagi dalam 4 jenis penilaian, yaitu penilaian proyek, penilaian kinerja, penilaian portofolio, penilaian tertulis. Masing-masing penilaian tersebut digunakan untuk tujuan yang berbeda. Sistem penilaiannya pun dilakukan dengan cara yang berbeda. Penilaian kinerja dilakukan dengan cara guru menulis laporan narasi tentang apa yang dilakukan oleh peserta didik selama melakukan tindakan pembelajaran. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik berdasar pada periode dan waktu tertentu. Penilaian portofolio merupakan penilaian atas kumpulan artefak yang menunjukkan kemampuan peserta didik dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. Penilaian tertulis merupakan teks tertulis berbentuk uraian atau esai yang menuntut peserta didik mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang sudah dipelajari. Iya, demikian tadi sebuah tayangan sudah kita simak bersama dan kali ini kita akan membahas mengenai guru otentik pada penilaian otentik. Baik, Pak Rusman, mengenai penilaian otentik, apa itu yang dimaksud dengan penilaian otentik? Ya, jadi untuk kurikulum 2013 ini ada yang baru ya dari format penilaian otentik ya. Ini semua sudah ada di Permendikbud nomor 66 tahun 2013. Di sana mengatakan bahwa yang namanya penilaian otentik itu merupakan penilaian yang dilakukan oleh guru ya secara komprehensif, secara menyeluruh, mulai dari inputnya itu sendiri, prosesnya maupun produk atau keluaran atau hasilnya. Jadi nanti guru di lapangan dalam penilaian ini harus menyeluruh. Selama ini guru di lapangan hanya menilai itu produk, hasil seperti UTS, UAS, nah seperti itu. Nah nanti ini tuntutan kurikulum baru, guru harus ketiga-tiganya. Baik itu tentang tugas-tugas, itu input ya, yang harus dinilai oleh guru. Ini guru jarang kadang-kadang memberikan tugas tapi tidak dinilai. Nah itu harus dinilai ya, ini bagian dari penilaian ya, inputnya. Lalu proses, bagaimana siswa berinteraksi ya, lalu siswa aktif diskusi, apa semua itu adalah dinilai proses. Jadi ada format penilaiannya. Yang terakhir adalah nilai output. Nah itu adalah ujian, tes, baik itu UTS, UAS, formatif, sumatif, dan seterusnya. Baik, nah Pak Lukman, apa yang dipahami terkait dengan penilaian otentik ini sebagai guru sasaran kurikulum 2013? Ya, alhamdulillah kami sebagai guru di mana pedoman yang sudah disiapkan oleh pemerintah menyangkut masalah kurikulum 2013 ini dari 4 penilaian itu. Jadi checklist, portofolio, dengan proses penilaian tulis. Jadi ini waktu kami rasakan dulu, waktu kurikulum yang lama itu kan hanya formatif dan sumatif saja. Nah ini yang berbeda dengan
kurikulum yang sekarang. Jadi guru dengan adanya kurikulum sekarang ini, apalagi instrumen di dalam penilaian otentik ini sudah terarah. Jadi apa yang menyambung apa yang disampaikan oleh pakar tadi, bahwa itulah yang kami lakukan di tiap sekolah itu. Oke, ya memang sudah diimplementasikan ya Pak Rusman. Lalu sebenarnya perubahan mendasar apa pada penilaian otentik ini? Ya, jadi kalau penilaian yang dulu ya, yang lama atau yang konvensional, ini biasanya tidak dapat menggambarkan kemajuan belajar siswa secara menyeluruh. Itu kebanyakan yang muncul hanya kognitif, knowledge-nya saja, seperti dalam bentuk penilaian tes. Nah, ini yang sering dilakukan guru. Guru selalu ada ulangan, tes, dan seterusnya. Nah, ini ada perubahan ke arah otentik ini. Di sini penilaian itu dilaksanakan secara terpadu ya, menyeluruh, lebih luas dengan kegiatan pembelajaran. Nah, biasa digunakan ini adalah untuk memberikan gambaran ya, pengalaman dan juga kemajuan belajar siswa secara menyeluruh. Jadi untuk otentik ini guru menilai juga dari prosesnya. Artinya ada penilaian yang bersifatnya ujian lisan gitu ya, untuk nilai sikap, dan juga ada ujian yang sifatnya performansi tes untuk yang psikomotorik, praktek seperti itu, dan juga ada penilaian yang kognitif, yaitu dengan tes, yang baik itu esai maupun multiple choice. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ini yang penilaian konvensional itu hasil belajar siswa hanya digambarkan dalam bentuk angka, ya 5, 6, 7 ya, atau huruf gitu ya, seperti diprogramkan A, B, C gitu dan seterusnya. Ini sangat abstrak untuk siswa ya. Nah, sekarang dalam otentik ini kemajuan belajar siswa itu dapat diketahui oleh siapapun, baik oleh guru, oleh orang tua, bahkan oleh siswa itu sendiri, dan bahkan sekarang lebih dideskriptifkan ya, jadi kualitatif di samping juga kuantitatif. Jadi angka tetap ada, tapi juga ada kualitatifnya, yaitu berupa deskripsi. Nah, guru ini harus mendeskripsikan, karena yang namanya sikap itu harus dideskripsikan, nggak bisa diangkakan gitu ya. Perilaku segala macam itu dengan bentuk deskriptif. Nanti guru akan ada laporan dari kepala sekolah untuk menilai harus kuantitatif dan kualitatif. Jadi angkanya ada dan juga deskripsinya ada. Yang selama ini hanya angka, jadi kurang menggambarkan secara menyeluruh seperti itu. Baik, apakah ada perbedaan untuk setiap jenjangnya mengenai penilaian otentik ini, Pak? Biasanya itu disesuaikan ya dengan jenjang pendidikan. Ya kalau SD ya sikapnya ya untuk anak SD. SMP juga sama, nilai sikap untuk anak SMP dan seterusnya. Mereka juga kognitif. Itu semua sudah dibuatkan oleh pemerintah dalam bentuk yang namanya standar kompetensi, ya, yang sekarang namanya kompetensi inti, dan juga kompetensi dasar KD. Itu sudah tergambarkan, terpetakan untuk SD, SMP, SMA dan SMK. Itu berbeda. Ya, jadi tidak sama. Ini semua sudah dipetakan. Nah, di mana nanti penilaiannya juga disesuaikan dengan jenjang pendidikan, ya, termasuk kelasnya. Itu berbeda-beda tergantung kebutuhan. Makanya guru di sini dituntut untuk merancang bagaimana mengembangkan instrumen penilaian ini sesuaikan dengan kebutuhan dan juga perkembangan siswa usia jenjang pendidikan tersebut, apakah di SD, SMP, SMA dan seterusnya. Baik, kalau Pak Lukman sendiri seperti apa Pak melakukan penilaian otentik, termasuk juga dengan sikap begitu yang ingin dicapai oleh para peserta didik? Iya, terima kasih. Jadi 3 kompetensi yang diharapkan kepada kami, bahwa ada kognitif, afektif, dan psikomotorik itu. Nah, bukan hanya pada siswa saja yang kami inginkan dalam menerapkan 3 kompetensi itu, pada siswa juga, bagaimana soft skill-nya dan bagaimana hard skill daripada siswa itu sendiri. Nah, sikap inilah yang diutamakan di dalam proses pembelajaran itu, sehingga hasil daripada keilmuan atau pengetahuan daripada siswa itu sendiri akan bagus nantinya, akan muncul kelihatan pada saat dia memiliki keterampilan. Oke, realnya seperti apa Pak sikap-sikap yang ingin dicapai di jenjang SMP? Kalau di SMP itu ya yang diinginkan seperti yang diharapkan tadi, bahwa penilaian afektif, sikap, di mana kadang-kadang kita ini tidak bisa memberikan contoh sebagai model di dalam proses pembelajaran itu. Kadangkala ini secara konvensional, apa yang dikatakan oleh beliau tadi, bahwa itu konvensional yang masih bersifat abstrak, di mana model pembelajaran ketika kita sebagai guru itu menjadi seorang model di depan mereka, maka kita harus mampu menjadi model bagi mereka. Nah, itu salah satu
tugas tugas kami sebagai guru di situ untuk mendidik mereka, karena kami adalah sebagai orang tua juga di situ. Nah, sehingga haruslah memunculkan yang sikap yang baik di depan mereka. Banyak hal yang bisa dilakukan. Ya. Baik. Nah, Pak, mengenai penilaian otentik, lalu ini ada istilah guru otentik. Apa maksudnya? Ya, jadi saya ungkapkan dulu tentang penilaian otentik ya, bahwa penilaian ini untuk mengukur kinerja ya, prestasi, motivasi dan juga sikap ya, dari siswa itu sendiri pada aktivitas pembelajaran yang relevan ya. Dan penilaian otentik ini juga adalah penilaian untuk produk ya, hasil ya. Jadi yang dikerjakan oleh siswa, yang dibuat oleh siswa itu dinilai yang hubungannya dengan pengalaman kehidupan nyata siswa itu sendiri atau kontekstual. Nah, upaya pemberian tugas kepada peserta didik ini akan mencerminkan prioritas ya, atau tantangan yang ditemukan dalam aktivitas pembelajaran seperti halnya meneliti ya, juga menulis, merevisi, membahas artikel, memberikan analisa ya, dan segala macam kolaborasi, eksplorasi, semua ini adalah dinilai sesuai dengan pemahaman yang diberikan oleh siswa itu sendiri. Nah, jadi guru di sini harus memberikan penilaian yang menyeluruh ya, yang tidak parsial. Selama ini guru hanya menilai unsur kognitif, sehingga banyak terjadi gitu ya, kok anaknya nakal, anaknya nggak pernah sholat, kok nilai agamanya A gitu atau 10 gitu. Ada apa ini? Ternyata memang bentuk tesnya itu tertulis. Nah, ini yang tidak otentik. Artinya tidak menggambarkan secara menyeluruh yang sebenarnya. Harusnya yang namanya nilai agama itu kan afeksi lebih banyak menonjol. Jangan disikapi dari knowledge kognitif. Nah, ini kurang nyambung menurut saya. Nah, guru otentik ini harus larinya kepada hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, ini ada beberapa kriteria dalam guru otentik. Yang pertama ini mampu menilai kekuatan dan kelemahan peserta didik. Ya, bahwa seorang guru otentik harus paham bahwa siswa punya kemampuan yang dibawa sejak lahir. Nah, guru di sini posisinya sebagai pencipta kondisi lingkungan belajar supaya dia bisa belajar dan dia mengembangkan kemampuan atau aktualisasi siswa itu dikeluarkan. Karena pada dasarnya siswa punya potensi yang dibawa sejak lahir. Itu ada teori konvergensi itu ya, yang mengatakan bahwa siswa akan berkembang lebih baik dipengaruhi oleh dua, yaitu adalah sifat bawaan yang dibawa sejak lahir dan juga pengaruh lingkungan. Nah, yang dibawa sejak lahir kita kembangkan dengan men-set kondisi lingkungan belajar yang kondusif untuk belajar siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, guru otentik juga ini mampu membimbing peserta didik yang mengembangkan pengetahuannya. Jadi guru jangan menganggap bahwa anak ini ingin seperti saya, itu salah besar. Kata UNESCO itu namanya learning to be. Jadi belajar menjadi dirinya sendiri. Dia itu punya potensi yang sangat luar biasa. Jadi Pak Lukman, saya harus bangga kalau punya murid itu dia lebih hebat daripada saya, gitu ya. Mungkin dia bisa jadi tokoh masyarakat yang luar biasa, penemu atau menemukan sesuatu untuk produksi yang sangat luar biasa, itu harus bangga. Karena guru adalah menciptakan seperti dirinya sendiri yang melalui ilmu pengetahuan yang dimilikinya, bukan seperti saya gitu, seperti gurunya. Itu learning to be itu seperti itu. Nah, yang ketiga ini guru otentik itu mampu menyediakan sumber daya yang memadai ya untuk melakukan akuisisi pengetahuan. Guru harus mampu menyiapkan sumber belajar yang menarik, yang menyenangkan, yang menantang ya, dan juga mampu untuk menciptakan media-media pembelajaran yang menarik untuk belajar supaya siswa tidak merasa jenuh, bosan, tapi belajar itu menyenangkan, ditunggu-tunggu. Nah, ini yang perlu kita kembangkan. Selama ini guru kadang-kadang kurang konsen terhadap itu, sehingga pembelajaran dilakukan apa adanya, pas-pasan. Nah, ini membuat siswa jadi malas untuk belajar. Ya, nanti kadang-kadang membenci gurunya, membenci mata pelajarannya. Ini akan berbahaya efek untuk kedepannya. Jadi di sini guru otentik harus mampu ya menyediakan sumber belajar yang variatif, yang kondusif, ya, yang menyenangkan bagi siswa. Jadi guru adalah pencipta kondisi lingkungan belajar, bukan menceramahi, bukan menyuapi. Itu yang dulu ya konvensional. Sekarang harus dibuang itu, terlalu banyak menceramahi siswa. Karena di sini harus siswa yang aktif, bukan guru. Nah, yang berikutnya guru otentik ini mampu menjadi pengasuh, ya pembimbing proses pembelajaran, yaitu melihat informasi baru dan juga mengasimilasikan pemahaman siswa itu sendiri. Jadi sebagai pembimbing ya, itu jelas sekali tertuang ya dalam moto Kemendikbud kan. Di situ ada ing arso sungtulodo ing madio mangun karso tuturi handayani. Jadi jelas di sini
Guru kalau di depan memberi contoh, di tengah memberi prakarsa, di belakang memberi motivasi. Nah itulah guru. Jadi guru adalah sebagai orang yang digugu dan ditiru dan sebagai pembimbing. Itu afeksi ya. Pembimbing adalah afeksi, pengasuh adalah afeksi. Ini yang kadang-kadang guru lupakan. Kalau mengajar selesai, sepertinya plong, sudah selesai tugasnya. Belum. Itu baru tugas sebagai pengajar kognitif. Belum sebagai pembimbing, pengasuh, yaitu afeksi, yaitu memberikan tadi motivasi, contoh-contoh tadi ya, semacam pemodelan, ya memberikan sesuatu yang baik kepada siswa itu diberikan contoh. Nah ini adalah guru autentik seperti itu. Yang terakhir adalah guru autentik ini kreatif ya, tentang bagaimana proses pembelajaran terhadap siswa itu dapat diperluas dengan menimba pengalaman dari dunia yang ada di pendidikan maupun dari dunia yang lain yang ada di sekitar individu siswa itu sendiri. Jadi guru autentik ini harus kreatif. Ya, segala sesuatu kalau kreatif ini akan jadi bermakna bagi siswa ya. Tadi ya bagaimana dia membawa media-media yang menarik, membuat pemodelan yang bagus, menerapkan strategi ya, model, metode yang bervariatif yang bisa menyentuh semua interest siswa. Ini juga adalah tuntutan guru autentik yang akan digunakan dalam penerapan kurikulum 2013. Nah, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita namun setelah jeda berikut.